Pagi, Non. Pagi, Mbak. Mbak, muka Mbak kenapa? Terus mana pembantu yang biasanya di sini? Saya ditampar, Non, sama asistennya ayah Non. Kalau yang biasa itu ibu saya sedang sakit di rumah. Sakit kenapa? Ibu saya dipukul juga sama asistennya ayah Non. Sekarang lagi sakit di rumah, nggak bisa jalan. Astagfirullah. Gini aja, saya bakal kasih kamu uang untuk biaya pengobatan kalian ya. Maaf, Non, tapi saya nggak perlu pengobatan. Nggak perlu. Muka kamu aja udah kayak gitu kok nggak perlu. Pokoknya Saya sudah meninggal, Non. Meninggal? Jadi, sekarang kamu ini... Hei, siapa kamu main masuk aja? Kamu karyawan baru atau kamu nggak tahu? Saya ini asisten manajer. Selama nggak ada manajer, saya yang berkuasa di sini. Jadi kamu harus hormat sama saya. Maaf, menurut aturan kerja, tidak ada peraturan yang mewajibkan saya untuk hormat. Oh, aturan kerja. Musuh hebat kamu, hah? Oh, berani kamu ya? Kamu nggak tahu saya siapa? Mau saya pecat kamu. Pecat aja kalau berani. Oke, kalau itu mau kamu. Saya akan panggilkan security untuk usir kamu. Silahkan. Iya, Tuan. Pak Karbol, tolong segera usir dia. Soalnya dia udah kurang ajar sama saya. Astaga. Non Mei. Non Mei? Maksudnya anak Pak Direktur? Ya ampun, maafin saya Non. Saya nggak tahu kalau Non anak Pak Direktur. Meme sengaja buang sampah ini ke anak beranak kampret ini. Kalian pasti penasaran kan kenapa Meme ngelempar tai sapi ke mereka? Setelah Mami Papi cerai, Meme akui kalau Meme sangat terpukul dengan kejadian itu. Tapi untungnya Meme masih punya Mbak yang selalu ada buat nyemangatin Meme. Benar kata Mbak, Meme nggak boleh lemah. Meme harus buktiin ke Papi kalau istri barunya itu jahat. Lihat aja Mbak, Meme bakal kerjain mereka berdua. Bau tai. Ya Allah, Non. Nauzubillah, bau banget ya. Pergi. Kita ini lagi mau makan. Bau banget tau gak? Ih, semua perbuatan kamu kan, dasar anak biadab. OMG Mama, emang Mama lihat pakai mata Mama sendiri kalau ini kelakuan Meme. Gak ada buktinya kan? Duh, kepengen. Banget lihat badan istirahat sama panjang lagi. Gaya apa ya sama Siti? Nanti istirahat nginap ke gudang sama Mas Anton. Buruan, mumpung lagi beristirahat. Mumpung baru cerai, lumayan lah bisa main bebas di mana aja. Kamu yakin nggak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak bakal ada yang masuk. Kalaupun ada, mereka tidak bakal berani melapor. Dasar wong edan. Duh, leherku masih perih bekas gigitan satpam pabrik semalam di ruang arsip. Semoga nggak kelihatan dari luar jilbab. Sinting, bahkan yang kelihatan alim juga pecat. Tempat ini bukan pabrik, tapi sarang pendusta. Gak ada satupun manusia waras di sini. Beginikah suasana tempat kerja ibuku dulu? Perhatian kepada seluruh karyawan, harap segera berkumpul di aula utama sekarang juga. Aku si Pulipangnya. Ayo. Bapak Gani, pemilik pabrik kita, Duh, dalamanku mana? telah tiba untuk melakukan inspeksi mendadak. Kita lihat di pabrik berisi para pendusta ini, pasti bosnya jauh lebih bejat. Kok nggak dengar apa-apa? Hah? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa membaca atau mendengar isi hatinya? Dari aku lahir, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa kudengar suara hatinya. Tapi kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Kowe ngopo ndelok aku kok ngono? Sayang, tunggu nanti ya. Aku harap juga berkas bareng Harum. Iya, Mas. Jangan lama-lama ya. Sakit. Pelan-pelan dong. Wes, garwone jenengan fix selingkuh.
Wani nggak gue bojoku. Maksudmu apa, Mas? Siraku. Awalnya kami sengaja menuang obat penenang di minuman suamiku. Akhirnya tumbang juga. Ayo, mumpung dia belum sadar. Dasar binatang. Berani berubah badan di kamarku. Mas Gani, Mas sadar, Mas iso. Ya iso lah. Soalnya dari awal aku udah dengar rencana kalian buat bikin pingsan Pak Gani. Karena itu aku sengaja menukar minuman Pak Gani saat kalian tidak sadar. No itu apa? Kowe tak pegat. Hingga cukup malang perusahaanku. Sepurane Mas, maafkan aku gila. Oh, hingga cukup aku saiki. Matur suwun ya Harun. Nek ora mergo kowe, aku bakal urip salawase karo wong sing seneng ngapusi. Saiki kowe bakal dadi asisten pribadiku. Matur nuwun ya Pak Gani. Tapi sejujurnya ada alasan lain kenapa saya datang ke pabrik ini. Saya sedang mencari tahu kebenaran di balik kematian ibu saya. Namanya Sri. Kenapa? Reaksinya jelas-jelas menyembunyikan sesuatu. Tapi kenapa telingaku tetap nggak bisa mendengar isi hatinya? Juragan gendeng itu makan janin anaknya sendiri. Loh, kok hilang? Sumpah demi Allah, kemarin itu di situ tempat ritualnya. Orang gak ada apa-apa juga. Kamu udah buang-buang waktu kita, tau nggak? Kenapa sih dari dulu kamu suka ngasut kami buat gak suka sama juragan, Bunga? Apa sih maksud tujuanmu sebenarnya? Dijelaskan, dia itu mau kita ninggalin juragan supaya dia bisa jadi satu-satunya istri yang disayangi oleh beliau. Enggak, Mbak. Aku tuh nggak ada niatan seperti itu. Waktu itu Aduh, berisik. Asal kalian tahu ya, si Bunga ini udah memalsukan kehamilannya. apa? Enggak kok. Orang tuh beneran Pura-pura hamil maksudnya. Barisma. Waktu itu, demi buktiin dia beneran hamil atau enggak, aku sengaja lakuin ini. Berarti aku nggak salah lihat kan waktu itu, Bunga? Ngapain dia? Melihat dia yang pura-pura hamil dan yang paling disayangi juragan pun bener-bener bikin aku muak. Sebenarnya apa sih mau kamu, Bunga? Kenapa kamu ngelakuin ini? Sebenarnya istri kedua juragan dulu itu... Shh, ada Mbak Retno. Aku janji bakal buktiin semuanya. Demi Allah, gosipnya daging semua. Tapi aku minta tolong sama kalian, jangan ngomong apa-apa dulu sama Mbak Retno. Kalian ngapain di sini? Kami cuma cari udara segar di luar. Soalnya bosan di kamar, Mbak. Ya kan, Mbak Risma? Ya sudah, ayo kembali ke kamar masing-masing. Udah mau maghrib, Pak Malik. Nggih, Mbak Retno. Apa yang disembunyikan sama Risma? Dia tahu aku hamil palsu. Jancok. Ini semua terjadi karena Mbak, si Bunga itu ternyata cuma pura-pura hamil. Gak mungkin lah. Orang juragan sendiri yang sudah memastikan kok. Waktu itu aku lihat sendiri, dia masukin beberapa baju di perutnya. Buktinya dia sempat terpleset, tapi nggak keguguran. Apa? Ini beneran? Di mana perempuan sendal itu? Setelah tahu semuanya dari Risma, aku pun cari tahu sendiri. Siapa sangka? sehat-sehat ya anak ibu sayang. Aneh. Sudah kuduga, kau pasti ngebocori itu pada Mbak Retno. Keluarkan isi perutmu. Aku tahu kamu gak hamil. Sakit, Mbak. Aku nggak tahu apa yang Mbak maksud. Retno, apa-apaan ini? Mas Suroh, kok Mas ada di sini? Jancok! Kamu mau bunuh keturunanku, Retno? Enggak, Juragan. Sepertinya Mbak Retno nggak sengaja. Walaupun hampir kena, tapi perut nggak apa-apa kok. Asup, sini kamu. Ampun Kang Mas,
alasan aku ngelakuin itu. Sudah, Retno. Sejak hari pertama Bunga masuk ke rumah ini, semua orang udah benci sama dia. Tapi yang nggak nyangkanya, kamu termasuk salah satunya. Mas, tapi Bunga itu... Simpan saja penjelasanmu, Retno. Waktu kita udah mepet, kamu siapin ritual itu. Jangan gara-gara masalah seperti ini, ritual kita gagal. Baik, Mas. Lihat aja, sebentar lagi aku bisa buktiin kehamilan palsumu itu ke juragan. Tidak akan kubiarkan kau menghalalkan segala cara untuk gantikan posisiku, Bunga.